Karena kan kita cuma berubah status gitu dari siswa ke mahasiswa. Hello Libers, selamat datang di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Nah, jadi hari ini itu adalah episode pertama pada podcast kita. Dan saya ditemani sama Farhan dari Universitas Sumatera Utara. Jurusan apa Farhan? Teknik kimia. Teknik kimia. Kemarin Farhan lulus jalur apa? Saya lulus alhamdulillah jalur SBMPTN. Wah, pinter nih anak kayaknya ya. Tapi pinter emang? Enggak. Enggak, tapi kan itu kan SBM itu jalur kedua ya? Ya. Jalur ujian tertulis masuk perguruan tinggi negeri. Sebelumnya kan ada SNMPTN atau mungkin zaman saya kemarin namanya undangan. Ya, ada. Ada kan? Ikut nggak itu kemarin, Farhan? Alhamdulillah dapat bagian juga. Karena kan udah terbatas kan ya dalam satu sekolah yang akreditasi A ya. Ya. Terus dia hanya berapa persen. Nah, Farhan dapat. Tapi enggak lulus. Enggak lulus ya. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Kenapa bisa enggak lulus? Mungkin belum rezeki di situ. Atau nilai rapotnya berarti kan yang kurang tinggi. Atau jurusannya kamu salah pilih kali. Kalau dari pikiran saya sih jurusannya terlalu tinggi. Oh, emang kemarin jurusan apa? Kemarin undangan itu ngambil kedokteran USU. Kedokteran, calon anak kedokteran tapi nggak lulus ya. terus setelah nggak lulus, kamu ngapain? Kan itu kan ada rentang kan ya menuju jalur tertulis. Artinya entah kamu lagi belajar atau malah uring-uringan. Males sih, udahlah masuk swasta aja atau gimana? Kalau kecewanya ya cukup hari itu aja gitu. Yang terus udah langsung buat dorongan untuk diri sendiri. Besok tuh udah harus belajar gitu. Maksudnya belajarnya itu ya di luar kebiasaan, maksudnya untuk memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Ya pokoknya jangan lepas lah gitu, belajar terus ya gitu. Kan dia juga kebetulan dulu di bimbel. Jadi dari yang saya dulunya itu cuma datang di bimbel pas ada jadwal aja. Setelah saya tahu nggak lulus jalur undangan itu, dari terbuka bimbel itu saya diskusi terus sama teater sampai tutup bimbel itu baru saya pulang. Nah, ya. Ekstra banget waktunya ya. Ya, sempet saya juga ngedrop tuh badan. Pernah demam juga satu hari gara-gara saya belajar terus gitu. Ya. Itu namanya demi tujuannya kan masuk PTN. USU kemarin emang cita-cita banget masuk situ. Ya, sebenarnya juga dari orang tua nyuruhnya USU aja gitu. Gak usah keluar, nanti gak ada yang bantu orang tua gitu. Itu kan kemarin nih, aku kebetulan lulus jalur SNMPTN. Ya kan, tapi pada zamanku dulu namanya undangan. Dia lulus, alhamdulillah. Tapi setelah aku lulus, ya ngapain belajar lagi gitu kan ya. Tapi syukurnya Farhan setelah dinyatakan gagal, dianya nggak putus asa, malah dia semakin bangkit. Terus setelah gagal SNMPTN, kamu rupanya SBM, ujian nih, susah nggak? Soalnya banyak yang bilang susah SBM itu. Aku nggak ngerasain, jadi nggak tahu. Kalau dari perspektif saya ya lumayan susah lah gitu. Lumayan susah karena juga sistem soalnya baru gitu kan. Maksudnya lebih ke kayak gimana ya, lebih ke penalaran juga ada gitu. Terus juga di pengetahuan umumnya gitu. Cuman ya tergantung kita juga. Kalau usaha kita maksimal pasti nggak sulit-sulit amat gitu sih. Berarti yang udah dipelajari selama itu ngefek banget pas ujian ya? Udah pelajari nih, udah yakin banget ini lulus SBM gak gitu? Ya yakin. Yakin, harus yakin ya. Harus yakin, dan dibarengi doa mungkin. Ya. Terus setelah ujian lulus, setelah lulus ya kan? Ya, lulus. Dapatlah ini USUMA, aku lulus gitu. Apa kata orang tua pas lulus? Ya syukurlah, alhamdulillah. Berarti rezekinya memang di jalur itu. Itulah kan, makanya kemarin jangan ambil kedokteran. Gak gitu kata mama? Enggak, itu malah pikiran saya pas tahu nggak lulus jalur undangan. Saya pikir kenapa lah nggak langsung ambil teknik kimia USU gitu kan. Karena juga waktu itu nilai rata-rata saya juga 90-an gitu. Jadi kalau misalnya ngambil teknik kimia USU mungkin jalur undangan itu udah lumayan besar lah peluangnya untuk lulus gitu. Tapi nggak ada penyesalan ya. Bahkan dari beberapa orang yang saya temuin yang lulus jalur SBM itu, jalur ujian tulis masuk PTN itu, mereka bisa lebih bangga gitu. Aku lulus SBM loh. Ya, betul. Sedangkan yang SNMPTN ngerasa ya usahanya cukup sampai pas di sekolah gitu. Sedangkan kalau SBM ya usahanya banyak lagi di luar dari situ gitu kan. Betul. Dan rezeki kamu syukurnya lulus. Setelah lulus
Kira-kira visi kedepannya setelah jadi mahasiswa apa nih? Ini semester berapa sih? Ini masuk semester 3. Oh, semester 3 berarti lagi aktif-aktifnya nih ya. Ya. Berorganisasi segala macam. Ikut apa? Organisasi apa di kampus? Kalau di kampus itu ikut yang namanya UKM Inkubator USU. Jadi itu khusus untuk penelitian kayak gitu. Oh, inkubator bukannya yang itu ya? Itu kalau alatnya. Bukan alat anak-anak Bukan. lahir kayak mana Saya mas juga inkubator. pertama kali ya? dengar ya pikirnya gitu, inkubator kan untuk anak yang lahir prematur. Kayak gitu kan, diangetin ya namanya, diangetin gitu, dimasukin ke dalam tabungnya gitu. Tapi bukan ya? Bukan. Berarti belajar penelitian. Ya. Oke, semangat. Penelitian itu bisa dibawa ke luar negeri. Banyak loh program-programnya. Nah, jadi setelah kemarin kamu dinyatakan lulus, padahal kan ini kan lagi masa-masa nunggu pengumuman ya. Jalur tulis SBMPTN UTBK. Ya. UTBK tahun 2020. Tanggal 20 kalau saya nggak salah, tanggal 20 Agustus pengumuman kan. Ada pesan nggak kira-kira untuk yang lagi nungguin pengumuman? Apakah ada tips and tricksnya? Ini masih nunggu nih, jangan berhenti belajar atau gimana? Kira-kira Farhan kasih dong sama adik-adiknya. Kalau dari saya sendiri ya, kita kan lagi nunggu pengumuman nih gitu kan. Yang pertama itu banyakin positif thinkingnya gitu. Terus yang kedua jangan putus tuh. Kita kan pasti kalau udah mau ujian tuh kebiasaan kita berdoa gitu kan. Jangan karena udah saya ujian ya udahlah gitu. Jangan langsung teruslah berdoa gitu. Juga minta doa restu orang tua gitu. Terus juga yang jangan lupa kita harus terus meningkatkan belajar kita. Karena kan kita belum tahu ini lulus apa enggak gitu kan. Bener, karena belum tahu lulus atau enggak kan. Ya. Padahal setelah ini kalaupun misalnya enggak lulus, masih ada selanjutnya ya. Iya, masih ada. Ada seleksi-seleksi lokal dari PTN. Ya kan? Masih ada. Ada ujian mandiri. Iya, mandiri. Nah, kan itu secara lokal, artinya belajarnya nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Coba lagi yang lain dong selain belajar, apa kayak mungkin coba sering-sering searching gitu. Siapa tahu nggak dapatnya PTN, dapatnya lulus di universitas luar negeri. Gimana tuh? Ya kalau seperti itu ya bagus juga gitu, malah lebih bangga seperti itu kan kalau dilihat di luar negeri. Cuman ya kita kan juga punya tujuan dan visi misi awalnya masing-masing seperti itu, mau kuliah di dalam atau di luar negeri. Karena kan kalaupun kita dapat beasiswa dapat di universitas luar negeri, tapi kalau orang tua kita nggak sanggup untuk membiayai kita pergi ke sana kan sama aja gitu. Bagus ngambil yang di dalam aja, tapi kita nggak menyusui orang tua kita. Benar. Bahkan PTN dalam negeri sekarang udah bagus-bagus kan ya. Itu juga peringkatnya di skala internasional juga udah banyak yang masuk kan. Contohnya PTN di Jawa, ITB, UGM itu bagus-bagus ya. Tahu nggak sekarang itu kan UTBK udah banyak perubahan ya. Tahun kalian waktu itu UTBK gimana? UTBK tuh di tahun kami ada 2 subtes. Yang pertama itu untuk TPA. TPA itu sendiri di dalamnya itu matematika. Kalau misalnya kita saintek gitu kan, berarti ada matematika, saintek, ada biologi, kimia, sama fisika. Kalau untuk sosum, ini maaf kalau saya salah ya, karena saya dulu saintek. Kalau di sosum sendiri itu ada ekonomi, sejarah, habis itu apalagi tentang ilmu kemasyarakatan tuh, sosiologi. Nah, seperti itulah gitu kan. Ya jadi ya menurut saya di tahun saya itu susah ya, apalagi matematika sainteknya itu. Ada peminatan ya, berarti yang dari zaman SMA dipakai tuh pelajaran peminatannya. Tapi sekarang ada yang beda kan, UTBK-nya lebih gampang sih katanya ya, karena cuma 1. Apa itu? Coba. Dia cuman tes potensi skolastik aja, TPA-nya dihapus kata dia. Beruntung kali kayak tahun ini ya. Lebih gampang masuk PTN-nya kan? Iya, karena kan kalau dibilang misal untuk divisi sainteknya gitu kan, TPA-nya dihapus, berarti kan otomatis yang nggak ada tuh matematika saintek ya gitu. Matematika saintek, biologi, fisika, kimia gitu. Sementara kan yang dari saintek itu yang didalami selama ini di SMA itu kan pelajaran-pelajaran itu gitu. Jadi buat apa kalau kita belajar di SMA tentang itu semua, sementara pas ujian nggak dipakai gitu. Karena kan yang membuat UTBK itu seram dari dulu-dulunya ya pelajaran itu gitu. Kenapa dihapus sekarang? Karena juga menurut saya
kalau kayak di tahun saya lah gitu UTBK kan, rata-rata orang tuh yang nilainya tinggi di TPS-nya TPS. gitu. Bukan berarti TPA-nya rendah, bukan, tapi selalu nilai TPS itu lebih tinggi daripada TPA, termasuk saya gitu. Istilahnya kan ngebantu kan nilai TPS-nya itu. Iya, ngebantu. Nimpali ke TPA-nya nggak sih? Enak lah kalian woi, nggak ada lagi TPA. Cuman ya menurut saya di masing-masing tahun tuh ada kayak Ya, mana ya, benar. kewas-wasannya sendiri. Kayak tahun ini kan kita harus milih jurusan sama universitas dulu baru kita ujian. Nah, jadi kita nggak bisa tahu nih apakah ujian kita itu udah maksimal, apalagi sekarang kan cuma sekali tes aja tuh. Kalau di tahun saya kita bisa tes 2 kali gitu. Jadi untuk yang pertama mungkin kita bisa prepare lagi karena kita udah tahu bentuk soalnya itu kayak mana gitu kan, ataupun ada Ikut lagi nanti. ya kita bisa UTBK kedua tuh bisa lebih siap lagi, kita udah tahu soalnya kayak mana. Terus juga situ kan sistemnya kita ujian dulu keluar nilai baru bisa milih universitas sama jurusan yang kita mau. Dan kalau saya pikir sih itu kayak mana ya, peluangnya lebih besar karena kita bisa menempatkan nilai kita itu bisa masuk di universitas sama jurusan mana dibandingkan dengan yang kita milih universitas sama jurusan dulu baru nilai kita baru kita ujian seperti itu. Jadi kalau dibilang ya masing-masing tahun ada masing-masing lah itunya, enaknya ada nggak enaknya juga gitu. ada masing-masing Ya. perubahannya. Terus sekarang udah semester 3 mau masuk tahun kedua ya. Ya. Udah ngerasa spesial nggak jadi mahasiswa? Untuk dibilang spesial sih nggak ada spesial-spesial lah gitu karena kan kita cuma berubah status gitu dari siswa ke mahasiswa. Dari single jadi enggak, sorry. Jadi nggak ngerasa spesial gitu. Padahal orang itu ngimpi-ngimpi banget loh. Tamat lah susahnya. Tamat lah dari siswa biar jadi mahasiswa gitu loh. Ya memang saya dulu juga gitu, kayaknya jadi mahasiswa ini enak gitu kan. Pakaian nggak diatur gitu kan. Rupanya pas masuk pakai kemeja gitu kan. Ya nggak terlalu diatur ke situ lah. Kita kan juga nggak mungkin kalau pergi keluar tuh nggak pakai kemeja gitu, apalagi kan berhadapan sama dosen pasti harus sopan gitu, nggak mungkin pakai kaos saja. Jadi kalau saya pikir sendiri untuk mahasiswa ini kalau dibilang spesial, mau diambil spesial dari mana toh? Tugas makin banyak, deadline makin sempit. Juga kayak mana kalau sekolah dulu kan kita masih bisa bilang sama guru, "Bu, belum siap Bu," gitu kan. Kita masih dikasih keringanan, kok kerjain di luar kayak gitu, atau misalnya ya udah nanti kalau udah siap kasih sama saya gitu. Kalau di kuliahnya enggak gitu. Ya harus kamu kumpul di situ, kalau belum siap ya udah gitu, dosen nggak mau nerima lagi. Nggak peduli ya, kalian yang butuh nilai itu kalian yang cari Iya. saya gitu kan. Kalau dulu itu pas masih jadi siswa itu guru masih bisa merepet sama kita, mana tugasmu. Udah sini kumpul lah, ya udahlah nggak apa-apa gitu kalau guru. Kalau sekarang Pengalaman banget aku. sama dosen itu nggak ada cerita ya. Kalau kalian nggak peduli sama diri kalian sendiri ya dosen juga nggak peduli emang kau siapa gitu kalau dalam bahasanya. Betul. Jadi kita harus peduli sama diri kita sendiri. Setelah jadi mahasiswa itu ya kita ada tugas kita kerjai itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, bukan orang lain kayak gitu. Terakhirnya, pernah dicampain nggak laporanmu? Biasanya anak-anak teknik tuh laporan mulu gitu kan. Ya. Dah terlambat ini, nggak perlu lagi kau kumpul gitu nggak? Kalau masalah dicampai laporan belum pernah, cuman Alhamdulillah. Jadi jangan sampai ya. Cuman yang ngenesnya itu pasti banyak revisian, selalu tuh ada aja yang direvisi. Lo belum skripsi tapi kok udah revisian? Nah itu tadi kami di teknik udah diajari kayak mana rasanya itu laporan selalu direvisi berulang-ulang. Jadi nanti pas skripsi udah terbiasa, terlatih hawa itu revisi ya. Selanjutnya kalau misalnya nih Farhan kan adik-adik ini lagi nunggu pengumuman, lagi deg-degannya gitu kan. Kalau misalnya nggak lulus, kasih dong motivasi sama adik-adik, jangan menyerah dek, PTN itu bisa jalur yang lain gitu. Boleh dong sepatah dua patah kata lah kasih ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau pesan dari saya ya, yang pernah ngerasain juga kayak mana deg-degsernya itu menunggu pengumuman, ya kayak manapun kita itu udah punya rezekinya masing-masing ditentuin sama Allah sendiri gitu kan. Jadi kita itu harus punya pemikiran, kan kita pernah tuh dengar kalau gak selamanya orang pintar itu udah pasti peluangnya besar untuk lulus, enggak. Dan juga enggak ada kata enggak mungkin bagi orang-orang yang dulunya di sekolah itu terbilang bodoh lah istilahnya gitu kan. Dia memiliki kesempatan yang kecil untuk lulus ke
PTN negeri gitu. Semua itu bisa terjadi, tergantung usaha kita. Selama kita mempersiapkannya dengan baik, insya Allah rezekinya itu pasti ada. Oke, jadi sebenarnya udah habis nih waktu kita. Tapi kakak sebenarnya mau tanya-tanya lagi, ya kan? Tapi gimana ya? Kapan kita jumpa lagi gitu? Tapi yuk minum dulu, minum. Nanti kalau kamu datang lagi, ada kesempatan datang kemari lagi, kita bakal bahas mengenai kimia-kimiaan. Soalnya lagi suka skincarean gitu. Ya. Perempuan tuh perlu tuh cari-cari informasi tentang itu. Tapi jangan hari ini. Oke? Sampai jumpa pada podcast berikutnya.